Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah. Saya berasal dari mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan perilaku organisasi di lingkungan sekolah. Contoh kasus yang saya ambil yaitu kepala sekolah yang menegur guru yang datangnya terlambat sehingga guru itu merasa tersinggung dan tidak ada tegur sapa antara kepala sekolah dengan guru. Faktor yang lebih berdampak dari kasus ini yaitu konflik yang sangat besar. Karena kenapa? Karena jika tidak ada tegur sapa antara kepala sekolah dan guru, sehingga fungsi dari organisasi yaitu komunikasi itu tidak ada. Padahal organisasi itu sangat penting di setiap organisasi atau sekolah. Menurut owner Edgy menyatakan bahwa aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur-prosedur baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dapat menyebabkan konflik jika penerapannya itu kaku dan keras. Nah, dalam contoh kasus yang saya paparkan, bahwa aturan guru yang seharusnya itu datang tepat waktu ke sekolah dan sekalinya guru itu terlambat, saya sebagai kepala sekolah itu menanyakan terlebih dahulu atau menegurnya secara baik. Nah, karena yang menjadi konflik, sumber utama yang terjadinya konflik antara kepala sekolah dan guru itu adanya komunikasi yang tidak baik dan komunikasi yang dengan cara yang tidak benar. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan 4 hal untuk menyelesaikan kasus tersebut dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu komunikasi dengan baik dan benar antara kepala sekolah dengan guru. Menurut Profesor Dr. Faiza Rifai di dalam bukunya menyatakan bahwa suatu organisasi atau sekolah tidak akan bisa dicapai apabila tidak adanya komunikasi. Nah, karena bagaimanapun juga kepala sekolah dan guru itu harus bersama-sama bersinergi untuk perkembangannya suatu sekolah. Ketika saya menegur tetapi teguran dari saya itu menjatuhkan atau menyakitkan para guru, pasti akan menimbulkan persepsi dan penerimaan yang berbeda karena setiap guru itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda pula. Nah, ketika kita berkomunikasi, alangkah baiknya untuk memperhatikan ekspresi wajah, intonasi, dan pemilihan kata dengan baik. Cara kedua yaitu konsultasi guru. Nah, menjadi pendengar curhatan guru seperti kasus yang tadi itu, kenapa sih guru itu bisa datang terlambat atau tidak disiplin. Nah, upaya yang dilakukan kita sebagai kepala sekolah itu menjadwalkan untuk mendengar curhatan guru tersebut. Kayak misalkan seperti saya menjadwalkan di hari Kamis dari jam 1 sampai jam 2:30. Nah, di waktu itu guru-guru bisa mencurhatkan isi hatinya atau permasalahan yang dialaminya selama bekerja di sekolah yang saya dirikan dan mengalami kesulitan belajar. Nah, karena bisa jadi ada hal lain yang menjadikan guru ini datangnya terlambat. Upaya ini juga bisa membangun kekeluargaan, keharmonisan, kehangatan, dan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru. Dan yang ketiga, adanya peneladanan. Keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah, karena kepala sekolah itu adalah contoh dan uswah untuk para guru-guru. Nah, kepala sekolah itu harus melakukan terlebih dahulu sebelum gurunya yang melakukan. Jangan mentang-mentang kita sebagai kepala sekolah kita datang seenaknya, kita datang terlambat tapi pulangnya duluan. Nah, itu bukan menjadi contoh yang baik untuk para guru-guru. Sehingga guru dan kepala sekolah itu menjadi partner, bukan malah menjadi seperti bos dengan karyawan. Nah, karena aturan itu akan bermakna jika kepala sekolah itu dilakukan terlebih dahulu seperti itu. Dan yang keempat yaitu memberikan motivasi atau inspirasi kepada guru. Nah, di mana supaya kinerja dan kedisiplinan guru itu meningkat di setiap harinya. Tidak hanya contoh saja yang dilakukan, tapi memberikan sebagai kepala sekolah itu memberikan motivasi kepada guru sehingga guru itu tidak bosan melakukan kedisiplinan, tidak bosan. Guru itu merasa terinspirasi, guru itu merasa nyaman dengan keadaannya gitu. Dan yang paling terpenting, tidak ada lagi guru yang datang terlambat, sehingga guru itu
terbiasa dengan kedisiplinan dan mulai beradaptasi dengan aturan sekolah. Nah, itulah keempat hal yang tadi saya paparkan, cara untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat yang diambil dari video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.